Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Cucuku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kak Anita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Setelah kepergian Safitri ke dalam rumah, aku mendekati pakaiannya, yaitu sweater berwarna putih dengan motif bunga-bunga. Sweater itu sama persis seperti sweater yang dipakai oleh wanita misterius yang menghabisi Safitri di dalam mimpiku semalam. Sweater ini kok bisa mirip sekali. Sejak kapan Safitri punya ini? Bukankah selama ini ia tak mempunyai sweater seperti ini? Apakah ini baru dia beli saat aku pergi ke desa sebelah? Batinku bertanya-tanya. Nenek ngapain? Pegang-pegang pakaianku. Astagfirullah. Safitri, kamu kok ngagetin terus sih? Jawabku dengan suara bergetar karena kaget pada Safitri yang tiba-tiba muncul di belakangku. Nenek sendiri ngapain pegang pakaian saya? Tanyanya sekali lagi. Ini sweater siapa? Tanyaku. Ya sweater akulah, jawabnya dengan cuek. Sejak kapan kamu punya ini? Tanyaku menatapnya. Udah lama, cuma aku simpen-simpen terus, ucapnya ketus kemudian masuk ke dalam rumah. Aku melihat Safitri berjalan masih sama seperti kemarin. Ia berjalan pincang, tak senormal Safitri yang dulu aku kenal. Aku hanya menghela nafas panjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Namun saat aku sampai di kamar mandi, aku mencium bau bangkai membuat perutku mual, serasa diaduk. Aku mengendus-endus mencari sumber bau bangkai itu. Ternyata bau bangkai itu berasal dari campuran semen yang ditimbun di kamar mandi. Loh, kok baunya berasal dari bawah campuran semen ini ya? Gumamku. Nenek, tolong aku, Nek. Dia membunuhku. Samar-samarku dengar suara tangisan seseorang dari luar kamar mandi. Namun suara itu tak asing di telingaku. Itu seperti suara cucuku. Iya, itu suara Safitri. Safitri, panggilku saat membuka pintu, namun tak ada siapapun. Safitri, kamu di mana, Nak? Teriakku sekali lagi. Pembunuh kamu, dasar pembunuh. Serakah kamu, Mbak. Aku kembali mendengar suara umbatan itu. Namun suara itu berasal dari kamar mandi. Aku kembali masuk ke dalam kamar mandi, namun langkahku dihentikan oleh seseorang. Nenek. Dengan cepat aku menoleh ke arah suara yang memanggilku. Loh, Safitri, kamu di sini. Bukannya kamu ada di dalam kamar mandi ya? Tanyaku menatapnya. Kan tadi aku ke dapur, Nek. Jawabnya dengan datar. Loh, terus yang di dalam tadi nangis siapa? Tanyaku menatapnya. Seketika wajah Safitri langsung berubah pucat pasi. Di dalam matanya seperti menyimpan ketakutan yang amat mendalam, membuatku menatapnya dengan tatapan tajam. Namun Safitri dengan cepat menghindar tatapanku. Mungkin nenek salah dengar. Aku pergi dulu, Nek, main ke rumah teman. Jawabnya buru-buru pergi. Aku memandang kepergian Safitri. Kemudian aku menuju ke meja makan dan sarapan sendiri. Di hari Minggu ini, aku berniat akan pergi ke kebun untuk memanen singkong di kebun. Sehabis sarapan aku pun telah pergi ke kebun singkong. Setelah maghrib aku telah pulang ke rumah dengan membawa singkong hasil panenku siang tadi hingga maghrib. Tubuh rentaku ini sangatlah kelelahan karena mencabut singkong dari kebun. Sesampainya di rumah, aku melihat lampu teras dan di dalam rumah belum dinyalakan. Sepertinya Safitri belum pulang dari rumah temannya.
Savitri kok belum pulang sih? Padahal kan ini udah maghrib. Benar-benar tuh anak. Gumamku membuka pintu kemudian masuk ke dalam rumah dan kamar untuk menghidupkan lampu. Kulirik jam dinding telah menunjukkan pukul 6:30. Aku segera ke kamar mandi mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Nenek, sampai kapan aku begini? Tolong bantu aku, Nek. Aku mohon. Suara tangisan dari kamar mandi terdengar. Namun entah kenapa kali ini aku tak merasa takut sedikit pun. Justru aku merasa khawatir dan sedih yang amat mendalam. Savitri, ini kamu. Kamu udah pulang. Kamu ngapain di sini? Mau ngambil wudhu ya? Tanya aku. Sosok Savitri yang membelakangiku berhenti menangis. Terdengar deru nafas dari sosok itu membuatku mengerutkan kening. Nak, kamu ambil wudhu ya? Ya udah ambil wudhu ya. Kita sholat ya nak. Ucapku mendekat ke arahnya. Belum juga sampai tangan ini menyentuh pundaknya, tiba-tiba sosok itu berbalik. Dek. Siapa kamu? Jawabku terbata-bata. Ini aku Savitri, Nek. Aku sangat rindu kepada nenek. Tolong aku, Nek. Dia jahat, Nek. Ucap sosok itu menangis tergugu. Dengan susah payah aku menelan salivaku, karena tenggorokanku mendadak kering melihat sosok itu berbalik. Bagaimana tidak, dia memandangku dengan tatapan sendu. Luka sayatan di lehernya dan luka bacokan di dahinya membuatku sangat ketakutan. Lehernya yang nyaris putus itu miring ke kiri dan darah pekat mengalir deras di dahinya yang bekas luka bacokan itu. Sayang, apakah ini benar kamu? Tolong katakan apa yang terjadi kepadamu, nak. Tanyaku susah payah. Aku mundur beberapa langkah, namun aku tak bisa bergerak. Aku bersusah payah menggerakkan kakiku, berharap bisa digerakkan, namun tak bisa. Entah kenapa aku merasa rindu saat melihat sosok Savitri yang menyeramkan di hadapanku. Perasaan rindu, sedih, takut telah menjadi satu. Sosok Savitri yang menyeramkan itu menunjuk-nunjuk di sudut kamar mandi, membuatku mengalihkan pandangan dan mengikuti arah yang ia tunjuk. Ketika aku kembali melihat ke arahnya, sosok itu telah menghilang. Astagfirullahaladzim. Tidak, itu bukan Savitri. Bukan. Tadi Savitri pamit pergi ke rumah temannya. Tapi mengapa sosok itu sangat mirip dengan Savitri dan menunjuk di sudut kamar mandi? Batinku. Aku berjalan ke arah kamar mandi. Mataku menyipit saat melihat sesuatu di sudut kamar mandi. KTP. Punya siapa ini? Batinku bertanya-tanya. Saat aku membalikkan KTP itu, aku dapat melihat jelas KTP itu. Karena aku selalu menggunakan kacamata, jadi aku dapat membaca tulisan KTP itu. Savitri. Gumamku saat membaca nama di KTP itu. Foto yang ada di KTP itu mirip Savitri, namun ada sedikit perbedaan. Tapi aku tidak tahu pasti apa perbedaan foto Savitri dan foto Savitri yang di KTP itu. Ini KTP siapa? Siapa Savitri? Kenapa wajahnya mirip Savitri? Dan kenapa KTP ini ada di sini? Batinku bertanya-tanya. Aku dengan sigap mengantongi KTP itu. Kemudian aku mengambil wudhu yang sempat tertunda. Aku akan menyimpan KTP atas nama Savitri yang mirip Savitri. Apakah semua ini ada hubungannya dengan sosok Savitri yang menyeramkan? Berbagai pertanyaan muncul begitu saja. Setelah selesai sholat maghrib, aku ke ruang tengah sambil menunggu waktu isya tiba. Aku nyemil cemilan sambil menonton TV. Seketika aku langsung terjingat kaget saat mendengar suara teriakan dari kamar Savitri. Aku bergegas berlari ke kamar Savitri. Savitri, buka pintunya nak. Ada apa di dalam nak? Teriakku cemas sambil menggedor pintu kamar Savitri. Ampun mbak, ampuni aku mbak. Aku kilaf. Jangan bunuh aku mbak. Jangan.
Terdengar suara Safitri dari dalam kamar diiringi jerit tangisnya, membuatku penasaran dan juga takut. Aku takut terjadi sesuatu pada Safitri. Dengan sisa tenagaku menendang pintu kamar Safitri agar bisa terbuka. 3 kali tendanganku mendarat ke pintu kamar Safitri. Akhirnya pintu kamar itu berhasil terbuka, hingga aku bisa melihat jelas di depan mataku kejadian itu. Seketika seluruh tubuhku langsung gemetar. Kulit keriputku dibanjiri keringat dingin, dada ini serasa sesak. Tampak di depan mataku pemandangan yang tidak bersahabat. Di sana ada Safitri yang dicekik oleh sosok menyeramkan yang menyerupai Safitri itu. Cukup, hentikan. Jangan sakiti cucuku. Saya harap kamu pergi dan jangan ganggu saya dan Safitri lagi. Dan stop menjelma menjadi cucuku. Aku tidak sudi ada makhluk terkutuk sepertimu yang menyerupai Safitri. Ucapku terbata-bata. Susah payah aku berbicara dengan makhluk yang menyerupai Safitri itu. Namun makhluk yang menyerupai Safitri itu tak melepaskan tangannya di leher Safitri. Kamu harus ikut aku. Ayo temani aku. Ucap makhluk itu terus mencekik Safitri, hingga wajah Safitri berubah menjadi kebiruan membuatku memberanikan diri mendekat ke arahnya. Hentikan. Pergi kamu dari sini, atau aku usir secara paksa. Teriakku kesal. Kali ini aku tidak gemetar lagi saking marahnya kepada makhluk itu. Seketika sosok yang menyerupai Safitri langsung melepaskan tangannya dari leher Safitri, membuat Safitri terjatuh di lantai dan terbatuk-batuk. Aku segera menghampiri Safitri tanpa memperdulikan sosok itu. Namun langkahku terhenti sebab sosok itu menatapku dengan tatapan sendu dan sayu. Aku menatap balik sosok itu. Mata kami saling beradu. Seketika hatiku langsung nyeri. Entah mengapa aku merasa sosok itu seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku, membuatku memberanikan diri bertanya. Nenek. Ucap sosok Safitri yang menyeramkan itu. Suaranya terdengar serak dan tercekat seperti orang menahan tangis. Aku mengerutkan kening saat sosok itu terus menatapku. Kemudian sosok itu menangis dan mengeluarkan air mata. Entah mengapa saat melihat sosok itu menangis, aku juga ikut bersedih. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa selalu mendatangiku dan hampir menghabisi cucuku? Tanyaku lantang. Nek, ini aku, Nek. Tolong aku, Nek. Kenapa nenek membela dia? Sosok itu menangis sesegukan. Wajahnya yang penuh luka sayatan dan lehernya yang nyaris putus itu miring ke kiri dan kanan. Apa maksudmu? Tanyaku menatapnya tajam. Nek, ini aku. Kenapa nenek seperti ini? Kenapa nenek membela dia, Nek? Ucap sosok itu berteriak sambil menunjuk ke arah Safitri yang lemas di lantai. Aku mendekat ke arah sosok itu, namun sosok itu perlahan menghilang, membuatku ingin kembali mencarinya. Namun keadaan Safitri sangat memprihatinkan. Aku segera membantu Safitri untuk berbaring di ranjangnya. Setelah membaringkan Safitri di ranjangnya, aku segera ke dapur untuk mengambil air minum. Nenek, mau kemana? Pekik Safitri langsung menarik tanganku yang hendak beranjak ke dapur. Nenek mau mengambil air dulu. Kamu tunggu di sini dulu. Ucapku menatapnya yang bergetar hebat, seperti orang ketakutan. Gak usah pergi, Nek. Di sini aja, Nek. Aku takut. Aku takut dia akan datang menuntut balas, Nek. Pekik Safitri. Namun ada yang aneh dengannya. Anak itu mengatakan dia datang menuntut balas. Siapakah yang dimaksudnya? Apakah sosok yang menyerupainya itu yang ia maksud? Sungguh banyak sekali kejanggalan dari Safitri yang sekarang. Dimulai dari sosok yang menyerupai Safitri selalu menampakkan diri di hadapanku. Bahkan sosok itu seperti ingin membunuh Safitri. Entah ada apa di balik semua ini. Semuanya belum terjawab, membuat kepalaku semakin pening dibuatnya. Safitri, sekarang kamu jujur, Nak. Katakan sama nenek, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sejak kepulangan nenek dari desa sebelah kamu berlagak aneh seperti ini?
Dan kenapa sosok yang menyerupai kamu itu selalu datang dan seperti menaruh dendam kepadamu? Apa sebenarnya yang terjadi, nak? Tanya aku panjang lebar dengan suara nyaris, namun masih terdengar oleh Savitri yang berbaring. Aku juga gak tahu, Nek. Udah, jangan banyak tanya lagi. Pokoknya nenek gak usah pergi, jawab Savitri memegang tanganku erat. Terus, maksud kamu tadi apa? Kamu bilang dia akan datang menuntut balas. Dia siapa? Apa maksudnya? Tanyaku menatapnya dengan penuh selidik, membuatnya gelagapan dan berusaha bangun. Maksud aku takut Nek sosok tadi datang lagi, jawabnya cepat dan gemetaran. Sejenak aku terdiam dan memandangnya dengan pikiran yang penuh tanya. Ada apa sebenarnya dengan Savitri? Aku merasa ada sesuatu dengan semua ini. Entah ada dendam apa sosok itu pada Savitri sehingga sosok itu terlihat begitu marah. 10 menit kemudian suasana kembali hening dan kami terlarut dalam pikiran masing-masing hingga aku mengingat sesuatu. Oh iya, nak, ada yang nenek tanyakan, ucapku sambil merogoh saku gamisku, membuat Savitri menatapku dengan tatapan tak nyaman. Ia seperti terlihat gelisah. Apa itu, Nek? Tanyanya dengan suara terbata dan gemetar. Terlihat dari sorot matanya seperti tersimpan sebuah penyesalan. Namun, aku tak tahu pasti apa yang sedang ia rasakan saat ini. Mungkin saja ia masih trauma karena dicekik oleh sosok yang menyerupai dirinya sendiri itu. Ini KTP siapa, nak? Ini nenek dapat dari kamar mandi kita. Di KTP ini tertulis nama Savitri, dan itu sangat mirip sama kamu. Nenek pikir ini KTP-mu, tapi setelah nenek lihat tanggal lahirnya, ternyata bukan. Kenapa bisa KTP yang bernama Savitri ada di rumah kita, di kamar mandi pula? Ucapku panjang lebar kepada Savitri sambil menunjukkan KTP itu. Seketika mata Savitri langsung membelalak lebar dan mulutnya menganga lebar. Nafasnya juga naik turun tak karuan. Keringat dingin pun mengucur deras di dahinya. Semakin aku menatapnya, semakin ia pucat pasi dan gemetaran. Bahkan ia sampai buang air kecil di celana. Hal itu membuatku bingung. Kemudian aku mendekat ke arahnya. Savitri langsung menggeleng dan turun dari ranjangnya, membuatku menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Apalagi melihat badannya menjadi gemetaran. Nenek Nurmia langsung mengerutkan kening saat melihat cucunya. Mundur ketakutan saat nenek Nurmia memperlihatkan KTP yang bernama Savitri itu, yang ia temukan di kamar mandi selepas maghrib tadi. Savitri, kamu kenapa, nak? Kenapa kamu gemetaran begitu sampai ngompol di celana? Sekarang jawab nenek dengan jujur. Apa sebenarnya yang terjadi saat nenek tidak ada di sini? Jawab, nak. Jawab, jangan diam aja, ucap nenek Nurmia membentak Savitri sambil mengunjang bahu cucunya itu. Gak ada apa-apa, Nek. Itu KTP teman aku, Nek. Jatuh di kamar mandi. Wajahnya emang mirip sama aku, Nek, ucap Savitri bergetar hebat. Sekarang, di mana temanmu ini? Nenek mau ketemu sama dia. Biar nenek percaya kalau kamu gak ngasih tahu, gak apa-apa. Nenek akan pergi sendiri ke alamat ini. Nenek akan minta diantar sama Rizal ke alamat ini, ucap nenek Nurmia kepada cucunya, membuat cucunya semakin pucat pasi bak orang kehilangan darah. Apaan sih, Nek? KTP doang sampai begitunya nenek sama aku, bentak Savitri menunjuk wajah nenek Nurmia. Saat sedang berdebat, mata nenek Savitri tak sengaja menangkap sesuatu di punggung Savitri. Saat Savitri berbalik badan ke belakang, seketika jantung nenek Nurmia hampir saja berhenti berdetak saat tak sengaja menangkap sesuatu di punggung Savitri, yaitu sebuah tato yang tertulis nama. Tepat di punggung cucunya itu tertulis nama Savitri. Seketika nenek Nurmia langsung mencekram erat pundak cucunya. Siapa kamu sebenarnya? Di mana Savitri? Selama ini kamu menipu saya, ya? Kamu bukan Savitri. Kamu bukan Savitri.
Pekik nenek Nurmia mengguncang tubuh cucunya. Nenek ngomong apa sih? Nenek ini kenapa? Aku Safitri loh. Apa nenek udah pikun? Dasar tua bangka. Ucap gadis itu menatap nenek Nurmia dengan wajah cemas. Bohong, kamu bukan Safitri. Kamu sebenarnya Sawitri. Dan ini sebenarnya KTP kamu kan? Sekarang katakan, di mana Safitri? Bentak nenek Nurmia pada cucunya. Nek, aku... Diam kamu. Aku udah tahu semuanya. Kalau kamu bukan Safitri, karena banyak buktinya. Itu di punggung kamu ada tato yang menunjukkan namamu Sawitri. Sekarang mana Safitri? Ayo jawab. Bentak nenek Nurmia. Nek, aku... Plak. Dua tamparan keras mendarat di wajah gadis itu, yang diyakini adalah Sawitri, bukan Safitri. Kini sekarang nenek Nurmia telah mengetahui bahwa yang bersamanya selama ini adalah Sawitri, bukan Safitri. Nenek Nurmia begitu emosi saat mengetahui bahwa itu bukanlah Safitri. Sekarang kamu katakan, di mana Safitri? Bentak nenek Nurmia. Sementara gadis itu masih memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian dia menatap tajam ke arah nenek Nurmia dan menghampiri nenek Nurmia sambil menjeringai. Dan tubuh renta nenek Nurmia dibanting ke nakas yang ada di kamar Safitri itu. Apa bedanya aku sama Safitri ya? Nenek emang pilih kasih. Nenek gak tahu menyamakan kasih sayang. Teriak gadis itu menjambak rambut nenek Nurmia yang sudah putih itu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Lepaskan aku, lepaskan. Teriak nenek Nurmia memberontak. Gadis itu pun melepaskan jambakannya di rambut nenek Nurmia. Kemudian merogoh saku celana jinnya dan mengambil sesuatu di sana. Ternyata yang ia ambil adalah foto. Kemudian foto itu ia perlihatkan kepada nenek Nurmia, membuat mata nenek Nurmia terbelalak lebar dan mulut menganga lebar. Apa? Jadi selama ini Iwan dan Liana? Iya nek, selama ini ayah dan ibu punya dua anak kembar. Akulah salah satunya. Tapi sayang, nasibku tak seberuntung Mbak Safitri. Sejak ayah dan ibu masih hidup, aku benci ayah dan ibu, aku benci. Teriak Sawitri memotong ucapan nenek Nurmia. Jadi selama ini Iwan dan Liana punya anak kembar. Itu artinya kamu juga cucuku. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa aku gak tahu kalau Safitri itu kembar? Ucap nenek Nurmia berjalan menghampiri Sawitri. Dari bayi, aku dibuang ayah dan ibu di jalanan, Nek. Hanya karena aku berjalan pincang. Seperti ini, mereka malu, Nek. Mereka malu menganggap aku sebagai anaknya. Safitri selalu saja. Safitri diutamakan. Apa salahku, Nek? Salahkah aku terlahir seperti ini, ha? Ucap Sawitri dengan air mata yang mengenang, membuat nenek Nurmia merasa kasihan. Sawitri, maafkan nenek, nak. Sekarang kamu katakan, di mana Safitri? Ucap nenek Nurmia lemah lembut. Gak ada Safitri. Gak usah cari dia, Nek. Dia udah gak ada. Udah gak ada. Teriak Sawitri sambil membanting semua barang-barang yang ada di hadapannya. Apa maksudmu? Di mana kamu sembunyikan Safitri? Cepat katakan. Hardik nenek Nurmia memegang sebuah balok kayu bersiap untuk menghantamkan ke arah Sawitri karena dia sudah sangat marah. Safitri udah gak ada. Safitri udah mati. Ucap Safitri sambil tertawa menyeringai ke arah nenek Nurmia. Maksudmu apa? Jangan bikin kesabaranku habis. Aku hanya ingin Safitri lebih baik. Katakan saja sejujurnya di mana Safitri. Tanya nenek Nurmia sekali lagi. Safitri udah mati. Tuh, ada di kamar mandi. Udah aku campur dengan campuran semen. Ucap Sawitri dengan santai.
Apa? Pekik nenek Nurmia seketika tubuhnya lemas, balok yang ada di tangannya pun terjatuh ke lantai. Iya, dia ada di kamar mandi, di campuran semen, dan sebentar lagi giliran kamu, tua bangka sialan. Ucap Sawitri sembari tertawa. Kemudian Sawitri mengambil gunting di atas meja dan berjalan ke arah nenek Nurmia. Dia menyeringai kepada nenek Nurmia yang masih terdiam mematung. Sawitri mengambil gunting di atas meja. Kemudian ia berjalan ke arah nenek Nurmia yang masih terdiam mematung. Sawitri menyeringai ke arah nenek Nurmia, kemudian mendekat ke arahnya. Mau apa kamu? Katakan yang sebetulnya. Di mana cucuku? Ucap Nek Nurmia gemetaran. Cucu? Aku juga cucumu, Nek. Bentak Sawitri. Kalau memang kamu benar adiknya Sawitri, katakan yang sejujurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Nenek Nurmia memandang wajah Sawitri yang merah padam itu. 24 tahun silam, sejak kami tinggal di kota, ayah dan ibu membuangku di jalan. Hanya karena aku beda dengan Sawitri, hanya karena aku pincang. Dan semuanya Sawitri lah yang paling disayangi oleh ayah dan ibu dibanding aku. Aku hidup di jalanan sendirian tanpa ada yang memperdulikan aku, Nek. Ucap Sawitri dengan nafas yang memburu dan mata berkaca-kaca mengingat kejadian 24 tahun silam. Seketika Nenek Nurmia terkejut, bahkan jantungnya hampir saja berhenti berdetak. Jadi, benar kalau Liana dan Iwan memiliki 2 anak kembar? Mengapa dulu mereka membohongiku? Batin Nenek Nurmia. Sekarang, apa maumu? Jujur, Nenek sangat senang kamu masih hidup. Nenek bahagia sekali bertemu denganmu walaupun baru sekarang Nenek tahu. Tapi, jawab jujur, di mana Sawitri? Tanya Nenek Nurmia. Dasar tua bangka, udah dibilang Mbak Sawitri sudah mati di kamar mandi, noh. Cari aja sendiri jasadnya. Ucap Sawitri dengan mendorong Nenek Nurmia, hingga Nenek Nurmia terjungkal. Sawitri langsung membuang gunting di genggaman tangannya. Kemudian ia mengambil linggis dan menyerahkan pada Nenek Nurmia. Ayo, kali aja kalau Nenek gak percaya. Ucap Sawitri sambil tertawa. Dengan tangan gemetar Nenek Nurmia mengambil linggis itu dan menghancurkan campuran semen yang ada di kamar mandi. Semakin dalam semakin terasa sesuatu yang empuk terkena linggis. Kemudian mata Nenek Nurmia membulat sempurna saat melihat sebuah kaki pucat muncul dari campuran semen itu. Seketika Nenek Nurmia langsung membuang linggis itu dan berlari keluar rumah. Tolong! Tolong! Teriak Nenek Nurmia gemetaran, bahkan dadanya serasa sesak. Dengan sigap Sawitri berlari ke arah Nenek Nurmia, dan ia membenturkan kepala Nenek Nurmia tepat di pintu, membuat orang tua itu kesulitan untuk berlari karena kepalanya sangat pusing. Lepaskan aku, akan aku laporkan kamu ke polisi sudah membunuh Sawitri. Bajingan kamu Sawitri, umpat Nenek Nurmia kemudian. Dasar tua bangka sialan, umpat Sawitri saat perutnya ditendang oleh Nenek Nurmia. Nenek Nurmia berlari menuju pintu utama. Aku akan melaporkan semua ini kepada warga. Aku gak ikhlas Sawitri mati seperti ini, ucap Nenek Nurmia berusaha membuka pintu. Namun ternyata pintu tak kunjung terbuka. Sebab Sawitri telah menguncinya, dan kuncinya ada pada Sawitri. Mau kemana kamu tua bangka sialan? Teriak Sawitri menyeringai memegang kapak, membuat Nenek Nurmia semakin panik. Diliriknya jam dinding telah menunjukkan waktu 9:30 malam. Tolong! Tolong! Siapapun tolong aku! Teriak Nenek Nurmia. Namun sayangnya tak ada satupun yang mendengarkan Nenek Nurmia berteriak. Di saat itu juga Sawitri mendekat dan mengayunkan kapaknya ke arah Nenek Nurmia. Hingga Nenek Nurmia pun memejamkan matanya
Ia sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Jika memang ia harus mati dengan cara seperti itu, ia pun sudah ikhlas. Namun saat kapak itu melayang ke arah nenek Nurmia, tiba-tiba kapak itu berputar arah dan kembali ke arah Sawitri. Ah! Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.